Perkenalkan, nama saya Adrian Putra Setiawan dengan NPM 3025210004. Perkenalkan, nama saya Abu Nafarizi dengan NPM 3025210002. Saya Baby Satria Direja dengan NPM 3025210035. Nama saya Yan Fikri Rasid Hidayat, NPM 3025210006. Yeay. Nama saya Abdur Rafi Chandra dengan NPM 3025210001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara mendalam salah satu konsep paling penting dalam ilmu politik dan hukum, tata negara, yaitu legitimasi negara. Kenapa legitimasi itu penting? Karena negara bukan hanya soal kekuasaan, undang-undang, atau aparat. Negara juga soal kepercayaan rakyat. Ketika kepercayaannya itu hilang, negara akan mengalami masalah serius, meskipun secara hukum masih berdiri. Dalam video ini, kita akan membahas legitimasi negara secara lengkap, mulai dari pengertian, dasar teori, para ahli, jenis-jenis legitimasi, fungsi, faktor, krisis legitimasi, hingga contoh nyata dalam konteks Indonesia. Baik, kita mulai aja. Pengertian legitimasi negara. Legitimasi negara adalah pengakuan, penerimaan, dan kepercayaan rakyat terhadap kewenangan pemerintah untuk memerintah. Nah, mengapa rakyat harus patuh kepada negara? Jawabannya bukan hanya karena takut sanksi, tapi karena rakyat merasa bahwa kekuasaan tersebut sah secara hukum, adil secara moral, dan bermanfaat bagi kepentingan hukum. Jika legitimasi kuat, rakyat akan patuh secara sukarela. Jika legitimasi lemah, negara terpaksa mengandalkan paksaan yang justru berbahaya bagi stabilitas. Lalu yang kedua ada dasar-dasar legitimasi menurut Max Weber. Seseorang sosiolog terkenal, Max Weber, menjelaskan bahwa legitimasi negara terbagi menjadi 3 bentuk utama. Yang pertama, legitimasi tradisional. Ini muncul karena kekuasaan dari warisan atau kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Contohnya kerajaan-kerajaan tradisional yang pemimpinnya diakui secara garis keturunan. Yang kedua ada legitimasi karismatik. Di sini muncul karena rakyat percaya pada kemampuannya, karisma atau figur pribadi seorang pemimpin. Pemimpinnya dianggap punya kualitas istimewa yang membuat rakyat mau mengikuti. Lalu yang ketiga, legitimasi legal rasional. Ini yang paling umum dipakai negara modern, termasuk Indonesia. Kekuasaan dianggap sah karena mengikuti aturan hukum, konstitusi, dan proses formal seperti pemilu. Jadi bukan karena warisan atau karisma saja, tapi karena sistemnya memang mengatur begitu. Legitimasi menurut para ahli, beberapa tokoh penting memberikan pandangan tentang legitimasi negara. Jean-Jacques Rousseau, legitimasi berasal dari kehendak umum rakyat. Pemerintah sah jika bertindak demi kepentingan bersama. John Locke, negara mendapatkan legitimasi dari persetujuan rakyat. Jika negara melanggar hak dasar, rakyat berhak menarik kembali legitimasi. Max Weber, legitimasi muncul dari keyakinan rakyat bahwa kekuasaan tersebut sah, baik karena tradisi, karisma, maupun hukum. David Aston, legitimasi adalah bentuk dukungan rakyat terhadap sistem politik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 4 jenis legitimasi menurut Jenis legitimasi menurut Max Weber. Max Weber membagi legitimasi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada legitimasi tradisional. Kekuasaan sah karena adat dan kebiasaan turun-temurun, contohnya kerajaan dan monarki tradisional. Yang kedua ada legitimasi karismatik. Kekuasaan sah karena kepercayaan pada sosok pemimpin, biasanya muncul saat krisis, tetapi cenderung tidak stabil. Yang ketiga, legitimasi legal rasional. Kekuasaan sah karena hukum dan sistem formal. Indonesia menganut legitimasi ini melalui konstitusi dan pemilu. Enggak, maksud gue udah jadi ini nih. Selanjutnya, fungsi legitimasi. Sampai di atas. Selanjutnya, fungsi legitimasi bagi negara. Legitimasi memiliki banyak fungsi penting, antara lain menjaga stabilitas Bukan. Salah kepleset gua. Selanjutnya,
Fungsi legitimasi bagi negara. Legitimasi memiliki banyak fungsi penting antara lain menjaga stabilitas politik, mengurangi konflik dan kekerasan, meningkatkan kepatuhan hukum, memperkuat efektivitas kebijakan, dan membangun kepercayaan publik. Negara dengan legitimasi kuat tidak perlu sering menggunakan paksa, karena rakyat sudah percaya. Selanjutnya, sumber-sumber legitimasi negara. Legitimasi negara bisa bersumber dari beberapa hal, yaitu konstitusi dan hukum, pemilu dan demokrasi, kinerja pemerintah, ideologi dan nilai bersama, simbol-simbol negara. Semakin banyak sumber legitimasi yang dimiliki, semakin kuat juga posisi negara. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kuat lemahnya legitimasi. Beberapa faktor utara lain yaitu pertama kinerja pemerintah, yang kedua penegakan hukum yang adil, yang ketiga partisipasi politik rakyat, yang keempat transparansi dan akuntabilitas, lalu yang kelima ada integrasi moral pemimpin. Korupsi dan ketidakadilan hukum adalah penyebab utama runtuhnya legitimasi. Legitimasi dan demokrasi. Dalam negara demokrasi, legitimasi sangat berkaitan dengan partisipasi rakyat. Pemilu yang jujur dan adil memperkuat legitimasi. Sebaliknya, manipulasi pemilu dan pembatasan kebebasan akan merupakan legitimasi negara. Krisis legitimasi negara. Krisis legitimasi terjadi ketika rakyat tidak percaya pada pemerintah, menolak kebijakan, mempertanyakan keabsahan kekuasaan. Tandanya meliputi demonstrasi besar, ketidakpatuhan hukum, konflik sosial. Jadi krisis ini dibiarkan bisa berjuang pada instabilitas politik. Selanjutnya ada contoh legitimasi dalam konteks Indonesia. Di Indonesia, legitimasi negara terlihat dari pemilu sebagai sumber kekuasaan yang sah. Ketika pemerintah mampu meninggalkan kesejahteraan rakyat, legitimasi meningkat. Namun ketika terjadi ketidakadilan, hukum atau korupsi, legitimasi menurun meskipun pemerintah masih sah secara hukum. Penutupnya adalah sebagai kesimpulan, legitimasi negara adalah fondasi utama kekuasaan yang stabil dan berkelanjutan. Negara tidak harus sah secara hukum, tetapi juga adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan legitimasi yang kuat, hubungan antara negara dan rakyat akan terjaga dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby.